Perkenalkan, saya Solicin dari Aksi Cepat Tanggap yang pada hari ini akan memandu acara webinar nasional, webinar parenting nasional bersama Ayah Irwan. Untuk saat ini Ayah Irwan sudah bergabung. Ahlan wa sahlan, Ayah Irwan. Lampunya, nyalain lampu. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara kita pada hari ini, susunan acaranya adalah Baik, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar nasional, webinar parenting bersama Ayah Irwan dan Aksi Cepat Tanggap dan juga salah satu sekolah yang luar biasa, MIT Sekolah Mardatillah Singaraja. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau kita dapat menikmati Islam, kita dapat menjalankan segala sesuatu kaidah-kaidah dalam kebaikan berdasarkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di sini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat acara, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ahi Diki. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku.
dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Diki. Semoga bacaan Al-Quran pada pagi hari ini tidak hanya memperlancar acara kita, tetapi juga yang mendengarkan semoga mendapatkan amal pahala jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Aksi Cepat Tanggap Bali, Pak Arif Marsudi, mohon berkenan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Irwan Renaldi atau yang lebih enak dipanggil dengan Ayah Irwan. Yang kami hormati juga para pimpinan dan pengurus Yayasan Mardotila dan juga Bapak Ibu guru dari Sekolah Mardotila Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Yang kami hormati juga seluruh peserta acara parenting pagi hari ini. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Dua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada qudwah kita, sahuri tauladan kita, pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, kita hingga hari ini masih bisa menikmati indah dan nikmatnya dinul Islam. Bapak Ibu, para peserta kajian parenting yang berbahagia, sebentar lagi atau tanggal 2 Mei di bulan ini kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional dan ini adalah momentum yang sangat luar biasa bagi kita semuanya karena dengan adanya pendidikan lah semua aktivitas kita, kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, bahkan cita-cita kita untuk menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga bagian dari upaya proses pendidikan ini. Dan wabil khusus di 2 Mei ini adalah sebagai tonggak bagi kebangkitan bangsa Indonesia, di mana dengan adanya pendidikan bangsa kita bisa maju dan bisa bersejajar dengan bangsa yang lain. Dan pendidikan ini tidak hanya tanggung jawab dari para guru atau para kiai atau para ustadz, tetapi juga bagian yang integral tidak bisa terpisah-pisahkan kita sebagai orang tua. Hingga kita sebagai wali murid atau orang tua dari putra-putri kita dalam aktivitas pendidikan tidak bisa dikesampingkan. Bahkan yang sangat menentukan baik buruknya anak juga adalah dari proses pendidikan dari orang tua itu sendiri atau proses interaksi antara anak dengan orang tua. Jika interaksi kurang bagus, maka saya yakin anak juga akan menjadi orang-orang yang mungkin bisa jadi merusakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan momentum hari ini adalah momentum sangat baik. Momentumnya di saat bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini, kita bisa memanfaatkan kajian parenting ini untuk sebagai tambahan wawasan dan juga mungkin keterampilan bagi kita semuanya bagaimana mendidik putra-putri kita, terkhususnya di era milenial ini, di era gadget ini, di era digital ini, dan sangat kita rasakan nuansa digitalnya adalah saat pandemi COVID-19 sudah menimpa negeri ini. Semua aktivitas kita hampir seluruhnya sangat tergantung pada digital. Dan jangan sampai pendidikan-pendidikan di era digital ini juga berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Dan inilah momentumnya di kajian ini ada Ayah Irwan yang merupakan spesialis parenting. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Dan kami berharap pada Bapak Ibu peserta parenting pada hari ini bisa memanfaatkan momentum ini sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita pada putra-putri kita. Kami dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap yang masyarakat melihat kami
sangat concern pada hal-hal yang berkenaan dengan kebencanaan, khususnya kebencanaan alam. Namun sejatinya aktivitas aksi cepat tanggap tidak hanya aktivitas yang berhubungan dengan kebencanaan alam saja, tapi juga kebencanaan sosial. Salah satu usaha yang kita lakukan adalah preventif, khususnya di level pendidikan dan minimal di level keluarga. Itu kita juga berikan upaya-upaya untuk preventif bagaimana menjaga supaya tidak terjadi adanya bencana keluarga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kami selaku wakil dari aksi cepat tanggap cabang Bali, mohon maaf kalau dalam proses kajian nanti ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal yang kurang baik. Kami sekali lagi mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, terkhususnya Ayah Irwan yang sudah meluang waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan para orang tua yang ada di Bali, terkhususnya adalah dari keluarga besar Sekolah Martatillah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu wa'fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif atas sambutannya. Selanjutnya, pembacaan profil pembicara pada pagi hari ini. Ayah Irwan, atau yang lebih dikenal dengan Irwan Rinaldi, pakar parenting Indonesia, kelahiran Dusun Biaro Bukit Tinggi, lulusan UI dan Sekolah Tinggi Filsafat, serta pakar parenting, trainer berbagai acara di Indonesia, penulis buku Ayah Ada Ayah Tiada, inisiator program Dai Cilik di TV One dan LaTV. Dan juga beliau adalah seorang public figure, pemeran Ustadz Rahmat Abdullah dalam film Sang Murabi, serta founder AUS atau Ayah Untuk Semua, sebuah lembaga independen dalam lingkup kegiatan yang terfokus dalam pengasuhan. Dan juga beliau mendapatkan penghargaan pada tahun 2017 dari GIN, Gerakan Ibu Negeri, sebagai Ayah Pejuang 2017. Salah satu kata-kata mutiara beliau yaitu adalah jangan sampai muncul akibat minimnya perhatian ayah secara psikologi membuat anak menjadi father hunger atau anak yang lapar akan ayahnya. Demikian paparan singkat profiling dari beliau, dan langsung saja webinar parenting yang langsung dibawakan oleh Ayah Rinaldi atau Ayah Irwan. Monggo, Ayah. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Arif dan teman-teman di Bali yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk bersilaturahim dan memperbanyak saudara nih Pak Arif. Jadi mudah-mudahan kita saling ingat mengingat ya, dari pertemuan kita ingin ada tambah saudara, saya tambah saudara nih sekitar lebih dari 50 orang ya. Mudah-mudahan nanti kalau ke Bali kalau ada saya nyasar diingatkan, Pak Irwan nginep di rumah saya aja gitu ya, ke Singaraja dan lain. Bali bagi saya adalah daerah yang kedua ya. Saya pernah kerja di Bali, khususnya di Denpasar sebenarnya hampir setahun lebih ya. Kemudian pernah membantu Bupati Karanganyar ya untuk selama 2,5 tahun pemberdayaan parenting di kabupaten itu, insya Allah. Ya, saya kangenlah dengan Bali ya. Mudah-mudahan nanti ada saat kita bisa ketemu lagi di Bali, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang melakukan SWT, saya memang yang pertama ini jujur mengatakan saya bukan pakar ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau di parenting itu tidak ada yang pakar sebenarnya. Semua kita adalah pakar. Jadi semua orang tua itu adalah pakar gitu. Karena memang Allah sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kalau Allah menanyakan anak kepada kita, sudah barang tentu Allah juga memberikan semuanya solusi dari persoalan anak-anak kita. Nah, hari ini kita mau diskusikan, diamanahkan ke saya tentang bagaimana menjadi ayah ibu yang dirindukan atau yang diidamkan oleh buah hati kita. Sebenarnya materi ini sudah sering kita bahas gitu ya. Saya mohon izin untuk share bahan-bahannya. Kalau boleh saya jadikan co-host. Nah, Bapak Ibu yang melakukan pemetalan, jadi mudah-mudahan saya nggak terlalu lama untuk mempresentasikan ini.
Nah, mungkin kita lebih banyak nanti diskusi yang di antara saya dengan Bapak dan Ibu semua. Saya ngasih judulnya Ayah Bunda yang Dirindukan. Nah, Ayah Bunda yang Dirindukan itu seperti apa? Sederhananya saya menulisnya seperti ini. Jadi Ayah Bunda yang tunaikan hak anak di usia yang terbaik. Gitu. Nah, di usia yang terbaik itu kapan? Kalau di parenting kita mengenalnya baik terminologinya secara Islam ataupun terminologinya secara modern, parenting barat, parenting modern itu adalah usia terbaik itu sekitar 0 sampai 18 tahun, 0 sampai 19 tahun. Kalau PBB itu menyebutnya umur 19 tahun. Kalau kita baca di dalam sirah, kita baca dalam kisah-kisah sahabat, atau kita baca terminologinya dalam Islam itu, usia puncak produktifnya itu di dalam pengasuhan dalam Islam itu ada sekitar umur 18-19 tahun. Jadi sebenarnya, gitu ya, sebenarnya kalau boleh kalau izinkan saya untuk mengatakan, kalau mau menghebatkan anak-anak kita itu, sebenarnya hebatkan anak kita itu di usia 0-18 tahun. Karena itu adalah usia yang sangat terbaik gitu, di umur 18 tahun itu. Nah di usia 18 tahun itu ada beberapa tahapan-tahapan yang juga jauh lebih baik gitu, yang anak Allah memberikan potensi-potensi juga sangat luar biasa. Seperti yang Ayah Bunda ketahui, teman-teman di Mardatillah jauh lebih tahu dari saya. Misalnya begini, di usia kapan lagi yang terbaik sepanjang 0-18 tahun itu ada di usia, misalnya di usia 0-14 tahun. Nah, di usia 0-14 tahun itu ada lagi yang terbaik, ada misalnya di usia 7-14 tahun. Di usia 7-14 tahun atau 8-15 tahun itu usia di mana antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu kita sudah mulai menjelaskan ada perbedaan stimulasi dan simulasinya. Ya, kalau kita kenal di dalam tarbiyatul aulad Islamnya itu pasti kita berbeda. Kalau kita punya sekolah, kita punya anak-anak yang umur 8-15 tahun itu pasti akan berbeda membesarkannya, menstimulasinya, mensimulasikannya. Karena sudah ada itu di dalam terminologi tarbiyatul aulad Islamnya. Karena memang kita suruh membedakannya. Kemudian ada lagi kan masa yang terbaik, gitu ya, masa yang terbaik. Hampir semua orang sepakat, mau ulama, mau ahli sepakat bahwa masa yang sangat-sangat terbaik itu sepanjang 0-18 tahun, 0-19 tahun itu adalah masa 0-7 tahun. Atau sebagian ahli menyebutnya 0-8 tahun. Di masa itu, hampir semua potensi besar yang diberikan Allah SWT itu potensi yang sangat luar biasa, yang mungkin potensi itu tidak akan terjadi lagi sehebat potensi di umur 8 tahun pada tahap-tahap berikutnya. Seperti yang Ayah Bunda ketahui, Ustadz dan Ustazah ketahui bahwa misalnya kalau kita dalam konteks tarbiyatul aulad itu 0-7 tahun itu adalah bagaimana Allah menyebutkan di surat An-Nahl itu, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Jadi di umur 7 tahun itu ada 3 hal yang paling sangat nggak boleh kita sia-siakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu jangan sia-siakan pendengarannya, yang kedua jangan sia-siakan penglihatannya, yang ketiga itu jangan sia-siakan hati nuraninya. Nah, An-Nahl 78 ini juga sudah disepakati hampir oleh semua ahli parenting. Nah, terakhir sebelum pandemi, alhamdulillah ada sebuah kesempatan di beberapa kota di Eropa, saya diberikan kesempatan untuk ngisi di sana, bertemu dengan sekian banyak ahli parenting itu sudah sepakat memang di umur 0-7 tahun itu memang rujukannya yang paling hebat 0-7 tahun adalah yang di An-Nahl 78 itu. Dan itu masa yang terbaik. Seperti teman-teman ketahui, ayah dan ustadz dan ustazah ketahui di Mardatillah bahwa pendengaran anak kita di umur-umur itu bisa sampai dia bisa menyimpan semua segala sesuatu yang lewat dengannya itu sampai 5.000, 6.000 kata-kata per hari. Itu kebayang tuh, Bunda. Di umur 0-6 sampai 7 tahun itu anak-anak kita mampu lewat pendengarannya menyimpan apa yang dia dengar lewat pendengaran itu selama sebanyak 5.000, 6.000 kata-kata per hari. Dan dia simpan itu sampai 10 tahun lamanya. Kebayang ya Bunda ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh para ahli bahwa kalau punya anak 0-7 tahun atau 8 tahun itu, kalau itu dia ada di sekolah, dia nggak boleh dipegang oleh guru yang biasa-biasa saja. Jadi memang guru yang luar biasa gitu. Karena memang itu amanah Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita punya anak 0-8 tahun, 0-7 tahun itu nggak boleh oleh orang tua yang biasa-biasa saja. Karena itu potensi anak nggak akan datang lagi di tahap berikutnya. Kemampuan mendengar anak, kemampuan melihat anak, kemampuan men-scanning anak, kemampuan menyimpan anak tidak sebaik di umur 0-7 tahun. Nah, seperti ayah bunda ketahui, ustaz-ustaz ketahui, sekarang justru di barat itu berputar agak mulai seperti yang dilakukan yang harusnya dilakukan di dalam konsep agama Islam. Sekarang kita melihat misalnya di Finlandia. Finlandia itu
guru SD, guru PAUD, guru TK, guru SD itu gajinya jauh lebih besar dari guru SMP, guru SMA gitu ya. Kenapa? Karena kenapa harus lebih besar? Karena memang tanggung jawabnya jauh lebih besar dari guru SMP, guru SMA. Nah, bahkan yang seperti yang kita pernah dengar juga gitu, ya benar. Kalau misalnya di Finland itu kalau ada suami istri yang istrinya melahirkan dan kemudian suami istri itu bekerja, itu pemerintah mewajibkan si istri itu wajib untuk cuti. Berapa lama cutinya? Bukan 2 hari 3 hari, bukan 2 bulan 3 bulan, tapi 2,5 tahun cutinya, dan itu wajib. Gitu. Saya waktu itu di Brussels, saya tanya kenapa harus seperti itu teman-teman di Finlandia gitu. Karena apa alasan mereka? Karena ini masa yang terbaik. Jadi di umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, teman-teman guru di Mardotilah jauhlah lebih tahu dari saya seperti apa perkembangan anak di umur 7 tahun, seperti apa tumbuh kembang anak umur 7 tahun ini. Itulah sebabnya, alasannya, kalau kita bermain-main, kita nggak serius, kita nggak memberikan yang terbaik di umur 7 tahun itu, nanti kita kesusahan mengasuh mendidik anak-anak kita di tahap-tahap berikutnya. Jadi ayah bunda yang dimiliki Allah, kalau saya mengatakan ayah ibu yang dirindukan oleh buah hati itu adalah ayah bunda yang menunaikan hak-hak anak di usia yang terbaik itu. Ayah bunda yang dimiliki Allah sudah barang tentu nanti di umur 0-7 tahun itu hak-hak anak banyak ya. Hak anak itu misalnya di umur 0-3 tahun, 0-2 tahun, di tahap perkembangan itu adalah hak yang ditunaikan oleh ibu yang lebih banyak. Karena di umur itu kita mengenalnya dengan stimulasi tender love itu. Jadi yang sering kita menyebutnya dengan bonding itu. Kemudian di umur 4-7 tahun, kemudian mulailah kita mengenalkan tentang peran dari ayah dengan tough love itu. Yang nanti di usia 7, 14 sampai 15 tahun kita menyebutnya usia ayah. Usia di mana ayah melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan di umur 7-14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Nah, nanti lewat di umur 15 tahun, 16 tahun ke atas, gitu ya, kalau kita tidak menunaikan hak-hak yang tadi saya sebutkan itu, jadilah apa yang sering kita sebut dengan utang pengasuhan atau luka pengasuhan. Utang pengasuhan, luka pengasuhan itu adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kepribadian bagi seorang manusia, seorang anak manusia, ketika dia lebih di atas umur 15 tahun, 16 tahun. Apa itu menjadi kepribadian sama dia? Kalau di umur 7 tahun, 14 tahun itu dia nggak mendapatkan simulasi dan hak-haknya yang harus dapatkan dari ibunya. Misalnya begini, di umur 14 tahun sampai 15 tahun, dia nggak dilatih untuk bertanggung jawab. Nanti lewat umur 15 tahun ke atas, anak ini, kalau dia nggak mendapatkan stimulasi tanggung jawab, anak ini di umur 15 tahun ke atas, dia akan muncul kepribadiannya tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Nah, baik ayah dan bunda yang berkata, kenapa kita harus membahas ini, ayah bunda yang dirindukan ini? Ini alasan-alasan yang sama-sama kita sudah, insya Allah kita setuju. Kenapa kita membicarakan ini? Yang pertama adalah bahwa anak itu amanah. Itu ya bunda ya. Itu amanahnya ada 2. Amanah tubuh yang sering kita sebut dengan pertumbuhan, dan kemudian amanah yang kedua adalah amanah non tubuh yang sering disebut dengan perkembangan. Nah, dua-duanya ini yang di dalam prinsip Islam itu dua-duanya ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita tidak ada yang tidak setuju ya. Amanah pertumbuhan, amanah tubuh itu misalnya adalah apa yang dimakan oleh anak kita, ya. Ini makannya dari mana, ini subhat kah, ini haram kah atau apa, itu berhubungan dengan pertumbuhan. Nah, amanah yang non tubuh perkembangan ini berhubungan dengan ya teman-teman di Mardotilah tinggal mengulang mungkin ini ya. Amanah perkembangan itu kan ada 4 ya. Amanah perkembangan secara spiritual, secara intelektual, secara sosial, secara emosional. Ini amanah yang 5 ini, fisikal, spiritual, emosional, intelektual, sosial ini adalah amanah yang kelak kemudian hari akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, di hari penghisapan. Kita akan diminta pertanggungjawabannya, terutama ayahnya yang paling depan. Itulah sebabnya kenapa kita membicarakan seperti apa sih kita menjadi ayah ibu yang dirindukan supaya nanti hisab kita nggak terlalu berat. Nah, ayah bunda yang dibilang salah, yang berikutnya adalah yang kedua. Kenapa kita membicarakan ayah dan ibu yang dirindukan ini? Karena Allah mengingatkan kepada kita jangan meninggalkan anak yang lemah. Nah, kalau kita baca ayat ini, anak yang lemah yang dimaksudkan itu para ulama menyebutkan bukan lemahnya itu secara fisik, gitu ya, Ustadz dan Ustazah ya, ayah ya, Pak ayah bunda ya. Jadi bukan secara fisik, lebih kepada persoalan psikologis. Nah, kalau anak-anak yang lemah secara psikologis itu, nah nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah kegagalan kita dalam pendidikan, gitu ya, dalam pengasuhan anak-anak kita. Salah satu ciri-ciri kegagalan dan dalam pengasuhan dan pendidikan itu adalah ketika usia biologis orang anak lebih maju dari usia psikologisnya.
Gitu ya, ayah bunda ya. Kalau idealnya dalam pendidikan dan pengasuhan itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Gitu. Ini kita bisa melihat bukti-bukti sejarah, apakah itu di zaman Rasulullah SAW, apakah sahabat-sahabat, para ulama-ulama, para tabi dan tabiin. Jadi konsepnya di Tarbiyatul Aulad itu adalah berhasil kita mengasuh didik anak-anak kita itu ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Nah, bagaimana supaya usia psikologis ini lebih maju dari usia biologis? Salah satunya adalah memang menjadi ayah ibu yang dirindukan. Memberikan segala sesuatu, hak-hak anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu ya. Jadi, sesuai dengan tahap perkembangan itu sudah barang tentu, ya kita harus mengetahui apa yang terjadi di anak-anak kita. Misalnya anak kita umur 1 tahun, anak kita di kelas 1 SD, kalau kita menjadi guru, otomatis kalau misalnya begini, misalnya saya mengajar di kelas 1 SD, nah, supaya anak-anak ini perkembangan psikologisnya lebih maju dari perkembangan biologisnya, sudah barang tentu kalau orang nanya sama saya, misalnya Pak Arif nanya sama saya, Pak Irwan ngajar kelas berapa? Kelas 1. Boleh nggak Pak Irwan jelasin sama saya, anak kelas 1 itu seperti apa perkembangannya? Harusnya saya mengerti, gitu ya, teman-teman ya, ayah bunda ya. Saya hafal luar kepala tahap perkembangannya. Kalau saya mengerti tahap perkembangannya, saya akan lebih gampang menstimulasinya. Yang jadi persoalan adalah saya menjadi guru kelas 1, tapi saya nggak ngerti tahap perkembangan anak kelas 1. Apa yang terjadi? Khawatirnya saya nggak memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak kelas 1. Demikian juga dengan sebagai orang tua. Baik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, itu 2 alasan tadi yang menurut hemat saya, apa alasannya kita membahas kenapa kita harus menjadi ayah ibu yang dirindukan. Yang pertama tadi itu ya, ayah bunda ya, bahwa anak itu amanah, dan amanahnya ada 2, dan kemudian amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Nah, anak yang lemah itu adalah yang tadi bukan lemah secara fisiknya, tapi lemah secara psikologisnya. Lemah secara psikologis itu akan menyebabkan kegagalan kita dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Kegagalannya seperti apa? Ketika usia biologis lebih berkembang dari usia psikologisnya. Dia umurnya udah 18 tahun secara biologis, tetapi perkembangannya seperti anak umur 11 tahun, anak seperti umur anak 10 tahun. Dia udah umur 18 tahun, tetapi ketika dia gagal, dia frustasi, dia menyelesaikan masalahnya sama seperti anak umur 9 dan 10 tahun. Kalau di Indonesia ya ada bunda, ini memang surveinya sekitar ketika kita beberapa tahun yang lalu ya. Di Indonesia posisinya sekarang itu usia biologisnya orang 23 tahun, usia psikologisnya itu sekitar 15 tahun. Jadi memang luar biasa, memang jurangnya luar biasa. Nah, itulah sebabnya kenapa tingkat perceraian sangat tinggi di Indonesia, KDRT sangat tinggi di Indonesia, dan kemudian banyak persoalan masalah sosial yang lain. Salah satu penyebabnya adalah karena orang Indonesia secara biologisnya jauh lebih maju dari psikologisnya. Gitu ya. Dia umur 40 tahun secara biologis, tapi cara menyelesaikan masalahnya seperti anak umur 20 tahun atau seperti anak 25 tahun. Bunda dan ayah, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar jadi ayah bunda yang dirindukan, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mengambilnya dari As-Saffat 102 ini, ayah bunda. Ini sering dijadikan rujukan juga di dalam kajian-kajian parenting di terminologi parenting modern. Nah, di sini ini saya menuliskannya ada 3 hal yang harus dilakukan supaya ayah ibu yang dirindukan. Yaitu yang pertama adalah kita bacakan, yang pertama itu bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Ismail. Nah, dialog Nabi Ibrahim Nabi Ismail, As-Saffat 102 ini sering dijadikan patokan oleh para ahli-ahli barat bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak-anak, terutama bagi anak-anak yang di usia-usia remaja. Nah, maka tatkala anak itu pada umur sanggup, umur baligh, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku." Nah, saya kurungin nih, "Hai anakku." Dan kemudian sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kemudian yang kelima, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Hai anakku ini, para ahli menyebutkan salah satu tugas ayah supaya ayah ibu yang dirindukan itu adalah satu yang namanya loving. Ini hai anakku. Jadi proses mencintai, ya proses mencintai. Yang kedua adalah maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kebayang ya ayah bunda ya, Nabi Ibrahim jarang bertemu dengan anak beliau, dengan Ismail ini. Kemudian ada perintah Allah untuk memotong leher anak beliau. Seharusnya karena ini perintah Allah, bilang nggak usah tanyakan yang nomor 5 ini. Tetapi ibrahnya buat kita, pelajaran buat kita adalah kalau bicara dengan anak-anak itu, nggak bisa kita hanya bicara secara doktrin begini-begini, tetapi ajak anak untuk berdialog. Gitu. Makanya di nomor 5 ini para ahli mengatakan,
Menjadi ayah ibu yang dirindukan itu, ciri yang kedua yang harus dilakukan adalah coaching. Yang pertama adalah loving, yang kedua adalah coaching. Nah, yang ketiga adalah Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Nah, wahai anakku ini, kenapa Nabi Ismail itu sudah jarang bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian tiba-tiba ayahnya bilang, sini lehermu, mau tak potong lehermu, tapi kenapa Nabi Ismail itu sangat hormat sama ayahnya, sangat taat kepada ayahnya. Nah, karena apa? Karena ayahnya itu menjadi model bagi dia. Nah, para ahli menyebutkan tugas ayah supaya ayah dan ibu dirindukan itu yang ketiga adalah modeling. Jadi 3 hal, gitu ya Bunda ya. Nah, saya menyimpulkannya dari 3 ini. Jadi bagaimana menjadi ayah ibu yang dirindukan itu seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim, loving, coaching, dan modeling, gitu ya. Secara sederhananya adalah loving itu mencintai anak, gitu ya, mencintai dirinya sendiri, mencintai ayah atau ibu, mencintai anak, dan coaching itu adalah tugas kita. Ayah ibu yang dirindukan itu adalah ayah yang mendampingi, ibu yang mendampingi anak-anak. Yang ketiga itu ayah dan ibu yang menjadi teladan. Jadi sederhananya pekerjaan kita cuma 3 ini, ayah dan bunda. Jadi ayah ibu yang dirindukan cuma 3 doang. Jadi loving, coaching, modeling. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, loving itu apa? Para ahli menyebutkannya ada 3 pekerjaan di loving itu. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Agak susah kita mencintai anak-anak kita kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Agak susah kita mengcoaching, mentarbiah, mengari ayah, mengasuh, mendidik anak-anak kita kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Itu ya Bunda ya. Bagaimana kita mau mengajar anak-anak kita sementara kita nggak mencintai sebenarnya bagaimana proses mengajar kepada anak-anak kita. Nah, 3 hal ini, mencintai diri sendiri, mencintai ibunya anak-anak, dan mencintai anak-anak. Nah, mencintai diri sendiri itu ayah dan bunda adalah bagaimana kita secara sukarela sering bermuhasabah, mengevaluasi seorang ayah, seorang ibu yang mencintai dirinya itu adalah orang yang suka melihat kepribadiannya sekarang. Karena kepribadiannya sekarang, kalau dalam parenting itu disebutkan, kepribadian saya sekarang ini sangat tergantung seperti apa deposit pengasuhan saya di umur golden period, umur 15 tahun atau 18 tahun. Saya ngambil contoh, bunda. Misalnya ditanya oleh Pak Arif ke saya, kenal nggak dengan Pak Irwan? Gitu ya. Ayah Irwan kenal nggak? Oh, beberapa orang di sekitar saya mengatakan, oh kenal. Ayah Irwan yang orangnya nggak bertanggung jawab itu ya. Gitu ya. Nah, kalau hampir semua orang mengatakan saya nggak bertanggung jawab, itu adalah kepribadian saya. Gitu. Kepribadian saya nggak bertanggung jawab ini, itu bukan masalah saya sekarang sebenarnya. Tapi adalah deposit pengasuhan saya, akibat deposit pengasuhan saya di umur 0, 15, 18 tahun. Kenapa saya nggak bertanggung jawab sekarang? Karena di umur terbaik saya nggak dilatih untuk bertanggung jawab. Kenapa ada orang misalnya kalau ada segala sesuatu masalah itu dia nggak langsung fight, nggak langsung menyelesaikan masalah, tapi dia tunda-tunda dulu, dia ulur-ulur dulu, ini itu gitu. Kenapa seperti itu kepribadiannya? Karena lihatlah bukan persoalan dia sekarang, tapi lihatlah seperti apa dia mendapatkan deposit pengasuhan di umur 0, 15 tahun dan 18 tahun. Bisa jadi kenapa kepribadiannya itu sekarang dia suka nunda-nunda, nggak suka fight, gitu, nggak sukanya flight, itu karena memang dia nggak mendapatkan coaching, nggak mendapatkan pelatihan, nggak mendapatkan simulasi ketika di umur 0, 15 tahun, 18 tahun. Nah, ayah dan bunda yang dimiliki Allah Ta'ala, kepribadian kita sekarang yang tidak disukai oleh orang itulah yang sering kita sebut dengan utang pengasuhan. Nah, utang pengasuhan itulah yang kemudian membuat orang menjadi bercerai, gitu ya, membuat orang menjadi nggak disukai oleh orang, karirnya nggak jalan, kadang-kadang karirnya mampet, gitu. Karena hutang pengasuhan itulah yang membuat kita kadang-kadang gagal mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Misalnya kita melatih tanggung jawab kepada anak-anak kita. Bagaimana kita melatih tanggung jawab kepada anak-anak kita, sementara kita sendiri bermasalah soal tanggung jawab, gitu ya. Bagaimana kita melatih kepada anak kita soal mandiri, sementara kita sendiri bersoal soal mandiri dalam diri kita. Kita punya hutang pengasuhan kemandirian. Bagaimana kita melatih ketegasan dan ketegaan kepada anak-anak balik kita, sementara kita sendiri bersoal dengan ketegasan dan ketegaan. Nah, itu kita sebut hutang pengasuhan. Nah, mencintai diri itu, kata para ahli, adalah orang yang dengan redho, dengan sukarela, mengakui semua hutang pengasuhannya dan membayar hutang pengasuhannya itu. Itu ya bunda ya. Mengakui bahwa oh saya ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena itu ada di dalam dirinya. Baik. Yang kedua adalah mencintai pasangan. Mencintai pasangan ini ayah bunda adalah seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Gitu. Jadi ayah dan ibu yang dalam tugas loving ini adalah ayah ibu yang
saling memahami. Salah ibu yang mengatakan bahwa Dek, engkau ini dijodohkan sama aku sebagai penutup aibku dan aku sebagai penutup aibmu. Sehingga mereka menjadi sparring partner, bisa saling memahami untuk menjadi dual parenting di dalam pengasuhan anak-anak kita. Kemudian ayah bunda yang ketiga adalah mencintai anak-anak. Nah, secara sederhana mencintai anak-anak itu saya tuliskannya dalam 5 hal ini, gitu ya. Apa aja sih yang kita lakukan kepada anak-anak itu saya rangkum ke dalam 5 hal, 5K ini: kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, dan keterlibatan. Itu yang pertama. Jadi ayah ibu yang didudukan itu, bagaimana menjadi ayah ibu yang didudukan itu, yang pertama adalah loving. Yang kedua adalah coaching. Nah, ayah ibu yang didudukan itu, kita bicara soal coaching. Coaching itu selalu mau tidak mau adalah berbicara soal pemahaman kita tentang tahap perkembangan. Gitu ya bunda ya. Kalau saya punya anak di rumah itu, punya anak 4 tahun, punya anak umur 12 tahun, artinya kalau saya menjadi seorang ayah yang ibu didudukan itu adalah saya harus mengerti tentang tahap perkembangan anak saya di umur 4 tahun, umur 7 tahun. Kalau saya menjadi seorang guru di sebuah sekolah, saya ngajar di kelas 1, misalnya, saya harus mengerti tahap perkembangan anak kelas 1 seperti apa. Gitu ya. Alangkah naifnya kita mau menghebatkan anak-anak kita, sementara kita nggak tahu apa yang terjadi di anak-anak kita. Alangkah naifnya kita mau menjadi guru yang hebat, sementara ditanya, kamu ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 4 SD. Coba kamu sebutkan anak kelas 4 SD itu tahap perkembangannya seperti apa. Nah, kita nggak tahu gitu. Jadi bagaimana kita menghebatkan anak-anak kita yang kelas 4 SD, sementara kita nggak mengerti tahap perkembangan anak-anak kita. Nah, ayah, kalau bunda, saya dulu membuat buku ini. Ini bukan promosi buku, karena bukunya sudah nggak dicetak. Ini saya buat adalah untuk memudahkan para ayah, para ibu supaya di rumah, gitu ya, di rumah itu ada bacaan bersama, gitu ya. Jadi kalau susahnya kan begini ayah bunda, bagaimana kita mau menghebatkan anak kita sementara antara suami istri itu nggak pernah tahu, nggak ada buku rujukannya. Ini anaknya sedang berkembang apanya, apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya kenapa di sekolah di Madrasah Mardotilah itu pasti kalau opening guru kelas 1 pasti berbeda dengan opening guru kelas 6. Gitu ya bunda ya. Kenapa berbeda? Karena tahap perkembangannya berbeda. Gitu. Pastilah guru kelas 2 SD, cara mengapresiasi anak kelas 2 SD pasti berbeda dengan mengapresiasi anak kelas 5 SD. Kenapa berbeda? Karena tahap perkembangannya berbeda gitu. Jadi kalau kita melihat misalnya ada guru kelas 2 SD, kemudian mengapresiasi anak itu, menyebutkan, ya Allah hebat banget anak bapak, anak bunda, gitu. Itu pas. Gitu. Tetapi kalau ada guru kelas 4 SD, guru kelas 5, kelas 6 SD, atau madrasah, kemudian dia memberikan apresiasi, masih juga menyebutkan, hebat banget anak Pak Guru, hebat banget anak guru. Gitu. Ini boleh, tetapi sudah tidak patut untuk umur-umur sekian. Kenapa tidak patut? Karena anak-anak umur kelas 4 SD ke 4 madrasah itu, dia sudah tidak menginginkan lagi tahap perkembangannya itu untuk pujian. Tapi yang diharapkan adalah penghargaan. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu syaratnya untuk menjadi ayah ibu rindukan, Ustadz dan Ustazah yang dirindukan itu, yang kedua adalah coaching. Coaching itu selalu berkaitan dengan tahap perkembangan. Kalau di rumah, sebuah rumah yang ideal menurut hemat saya dalam mengasuh didik anak-anak itu, harus ditemukan buku tentang tahap perkembangan. Kalau enggak, nanti kita susah gitu ya. Karena apa? Karena parenting dalam Islam itu by design, bukan by accident. Kalau di sekolah itu, sekolah yang menurut saya sekolah yang ramah, yang mengasuh itu adalah kalau kita periksa ke sekolah itu pasti ada buku-buku tahap perkembangan. Pasti ada guru-guru yang selalu menghafal tahap perkembangan gitu. Karena kalau dia nggak tahu tahap perkembangan yang tadi saya sebutkan itu, nanti salah-salah gitu ya Bunda ya. Salah-salah. Closing anak kelas 6 pasti berbeda dengan closing anak kelas 2. Itu pasti berbeda. Ketika ditanya kenapa beda Pak Guru, karena memang tahap perkembangannya berbeda, gitu ya. Baik, tahap perkembangan itu ayah dan bunda yang melakukan SWT sudah otomatis kita harus melibatkan 3 hal ini di tahap perkembangan, di pemahaman tentang tahap perkembangan. Yang pertama itu adalah prinsip pengasuhan dan kemudian pola pengasuhan, dan yang paling penting itu adalah roadmap pengasuhan. Ini yang harus dikuasai dan dikuasai. Roadmap pengasuhan itu apa maksudnya? Dan bunda adalah roadmap pengasuhan anak laki-laki dengan anak perempuan. Baik guru, baik orang tua harus menguasai ini kalau ingin menjadi coach yang baik buat anak-anak kita. Misalnya begini, kalau kita punya anak perempuan, anak laki-laki, sudah otomatis kan kita punya roadmap-nya, gitu ya bunda ya, punya peta jalannya. Karena apa? Karena begitulah kata Allah, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ngasuh anak laki-laki, rujukannya salah satunya kepada keluarga ayahanda Imran, kepada ayahanda Ibrahim. Anak laki-laki kepada ayahanda Imran.
Jadi kalau begitu di rumah harus punya ini roadmap pengasuhan. Suami istri harus sepakat. Dek, kita punya anak laki-laki. Roadmapnya seperti apa? Gitu ya. Ujung-ujungnya anak laki-laki itu adalah harus menjadi Qawam, menjadi Ishak dan Ismail. Kalau rujukannya kepada keluarga Anda Ibrahim. Kalau roadmapnya anak perempuan, itu ujung-ujungnya anak perempuan itu menjadi apa? Setidak-tidaknya di dalam anak perempuan kita ada 4 ini. Gitu ya. Ada Rasulullah menjadikan dia Maryam, ada keterampilan kehebatan Bunda Maryam, keterampilan kehebatan Bunda Khadijah, keterampilan kehebatan Bunda Fatimah, dan keterampilan kehebatan Bunda Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah, ayah bunda, roadmap ini, gitu ya, kalau kita dalam mengasuh anak kita, kalau nggak punya roadmap ini, kita kan susah ya. Ini mengasuh anak laki-laki mau jadi apa? Nggak ngerti kita, karena nggak ada peta jalannya, gitu. Nah, ayah bunda yang berkata SWT, ini hanya saya sekedar mengingatkan saja bahwa di dalam konteks Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu memang kita memang sudah ada aturan-aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ngikutin saja. Nah, misalnya begini, ini roadmap pengasuhan anak perempuan. Ini yang saya tuliskan di atas ini, yang dalam kotak yang lebih besar ini. Ujungnya itu dia harus menjadi Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Aisyah, gitu ya. Nanti gimana supaya menjadi Maryam, Khadijah ini? Nah, nanti kita lihat di umur 0 sampai 7 tahun apa yang harus kita stimulasikan kepada anak perempuan kita. Kalau dia akan menjadi roadmapnya anak laki-laki, dia harus menjadi Qawam, gitu. Di umur 8-15 tahun, apa yang harus kita lakukan kepada anak laki-laki kita? Nah, itu kan pasti berbeda ya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, bunda yang melakukan SWT, di dalam kita mengcoaching anak-anak kita yang tadi saya sebutkan harus memulai tahap perkembangan. Nah, ini saya sharingkan dengan ayah bunda sedikit tahap perkembangan anak laki-laki dan tahap perkembangan anak perempuan. Ini setidak-tidaknya yang harus kita pahami. Gitu ya bunda ya. Ini secara global saja. Misalnya di umur 0 sampai 7 tahun, yang berkembang apa? Di umur 0 sampai 7 tahun itu siapa yang dibutuhkan? Dia butuh ayah dan bunda, tapi yang paling dia butuhkan itu adalah bundanya. Di umur 7-14 tahun, 15 tahun, apa yang paling menonjol yang harus kita berikan kepada anak laki-laki kita, yaitu ajarkan kelaki-lakian. Nah, makanya di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun itu, dia butuh ayah bunda, butuh. Tetapi yang paling maju itu, yang paling berperan itu adalah ayah. Itulah sebabnya kenapa kalau di sekolahan itu ada anak 7-14 tahun, 8-15 tahun di sekolahan itu, yang paling berperan sangat sekali itu adalah guru laki-laki. Baik, ayah. Demikian juga dengan anak perempuan. Anak perempuan, tahap tumbuh kembangnya seperti anak laki-laki, tapi ada perbedaan yang menyolok. Di umur 7-14 tahun, 7-12 tahun, tetap ayah yang memegang, gitu, tapi mengajarkan keperempuanan kepada anak perempuan kita. Nah, ayah bunda yang terakhir adalah modeling. Jadi 3 ciri-ciri ayah yang ditentukan itu pertama loving, adalah ayah ibu yang berani memperbaiki dirinya, yang membayar hutang-hutang pengasuhannya, kemudian yang mencintai pasangannya, yang mencintai anak-anaknya apa adanya. Kemudian yang kedua adalah coaching. Ayah bunda yang dirindukan itu adalah ayah bunda yang menjadi pengajar sekaligus, yang pengajar utama, pengajar pertama dan utama. Apa syaratnya supaya bisa mengcoaching anak-anak? Syaratnya satu saja, yaitu mengenal tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi tadi saya menyebutkan di rumah yang baik itu menurut hemat saya adalah di rumah yang kalau kita tanya, ada nggak buku tahap perkembangan di rumah ini? Pasti ada. Nah, kalau pasti ada, pasti serius tuh ngurus anaknya. Kenapa? Karena lewat buku tahap perkembangan itulah dia bisa menghebatkan anak-anaknya. Kalau di sekolah, pasti ada buku tahap perkembangan. Yang terakhir adalah modeling. Jadi menjadi model. Seperti yang ayah bunda ketahui, dan Ustadz Ustazah di Mardotillah pasti sudah sangat mengetahui bahwa menjadi model teladan di depan anak-anak itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi misalnya kita akan dianggap teladan, menjadi model anak-anak kita ketika dia lahir itu adalah lewat suara. Karena memang kemampuan anak-anak kita lebih pada pendengaran. Kalau batita dan balita itu lebih kepada tubuh besar. Jadi kita dianggap sebagai teladan, sebagai model, sebagai rujukan gitu dari anak-anak kita batita dan balita adalah ketika dia jatuh, kita ada di situ, megangin tangannya. Kalau dia lagi drop, kita ada di situ, megangin dia gitu. Karena dia akan menganggap kita sebagai model itu dalam melihat badan kita ya dari fisik kita. Kalau TK dan SD, kita akan dianggap sebagai model itu adalah ketika kita itu adalah sumber dari segala sumber. Karena anak TK SD akan nanya ini, nanya itu, semuanya itu kita akan dianggap menjadi model teladan kalau kita bisa memenuhi apa yang dia tanyakan, apa yang dia inginkan. Nah, terakhir balik kita akan dianggap model oleh anak-anak kita adalah ketika kita ayah dan ibunya bisa memainkan peran otoritasnya. Nah, anak balik itu membutuhkan yang otoritas itu adalah ketegasan dan ketegaan. Nah, ketika kita punya ketegasan dan ketegaan, bagi anak-anak balik kita dianggap sebagai model, sebagai teladan.
Nah, apa saja yang akan menjadi teladan bagi anak-anak kita itu ada 5 hal, ya. Teladan secara spiritual, teladan secara emosional, secara intelektual, sosial, dan fisikal. Nah, kapan kita mau menjadikan teladan anak-anak kita sesuai dengan tadi yang saya sebutkan itu. Mau anak kita bayi menjadikan teladan secara spiritual, otomatis memang ayah ibu perbaiki bacaan Al-Quran, sering baca Al-Quran, sering baca hadis, sering menceritakan sirah nabawiyah, supaya apa? Supaya kita menjadi model bagi anak-anak kita secara spiritual. Demikian juga secara emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti itulah materi yang bisa saya sampaikan ke ayah dan bunda. Mudah-mudahan ya, saya senang kalau ada waktu kita untuk berdiskusi. Ini hanya sekedar bahan saja. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Kalau ada yang kurang, silakan dikurangi. Kalau mampu saya jawab, saya jawab. Kalau nggak mampu, nanti saya tanya kepada orang yang lebih tahu dari saya dan mampu untuk menjawabnya. Ini alamat medsos saya, Instagram, dan kemudian kalau nggak mampu, kalau nggak ada waktu di sini pertanyaannya, boleh ke WA saya. Saya mohon maaf, mungkin saya jawabnya pakai voice note. Itu mungkin Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ayah Irwan Rinaldi atas paparan materinya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Nanti bisa raise hand dulu atau langsung di-unmute untuk langsung bertanya kepada Ustadznya. Ataupun kalau ada yang malu bisa langsung di chattingan, di chat bagian Zoom, nanti kita bakal bacakan. Untuk pertama, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari Muafiq nih, kepala sekolah. Oke, pertama dari Pak Muafiq. Habis itu nanti dilanjut Pak Andrianto. Oke, boleh Pak Muafiq nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya belum di-unmute Pak Kepala Sekolah, Ustaz? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Muafiq ini Kepala MI Terpadu Martotilah Singaraja Bali. Di antara partisipan itu juga ada Kepala MTS Terpadu Martotilah Singaraja Bali dan Kepala RA Atorik yang semuanya berada di bawah Yayasan Martotilah Singaraja Bali. Kami Ayah Irwan mungkin tidak kenal maka tidak sayang. Dia salah satu unsur kedekatan kita adalah ya kita saling mengenal. Alhamdulillah, terima kasih kepada ACT yang sudah memberikan fasilitas untuk guru-guru kami. Lembaga kami menyelenggarakan lembaga pendidikan yang full day school. Ya, insya Allah untuk madrasah di Pulau Bali, kami satu-satunya madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan full day school yang kita berusaha bagaimana anak-anak itu integrasi dalam intelektual dan integrasi dalam hatinya. Jadi ada keintegralan antara olah pikir dan olah pikir. Walaupun mungkin dalam perjalanannya kami memerlukan banyak ilmu, pengetahuan, wawasan dari siapapun, dan alhamdulillah juga terima kasih kepada Ayah Irwan yang sudah memberikan pengetahuannya. Banyak hal sebenarnya yang baru ya dari kami. Dan juga ada ilmu yang menjadi penguatan dari kami. Contoh dalam penugasan guru kelas 1, 2 itu berbeda profilnya dengan guru kelas 4, 5, 6 dan itu alhamdulillah kita lakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para guru. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin cukup satu pertanyaan saja. Mungkin nanti kita berikan. Oh ya, saya sapa dulu Bapak Ibu para wali santri, wali siswa MI Terpadu Martotilah Singaraja yang alhamdulillah sempat hadir di pagi hari ini. Kami punya
di tingkat MI itu punya siswa sebanyak 400 siswa. Kemudian di tingkat MTS-nya sekitar 150 siswa dan tingkat RA, TK itu 150 siswa. Jadi kurang lebih kalau di total dengan TPQ-nya juga kami punya santri atau siswa kurang lebih 800 siswa. Ya, alhamdulillah menjadi salah satu rujukan, menjadi salah satu pilihan dari wali siswa atau orang tua di Singaraja Bali pada khususnya. Yang sering menjadi problematika kami ketika kita di sekolah itu memberikan, ini saya menggunakan bahasa sederhana saja, kalau tadi teorinya cukup bagus tetapi saya implementasikan dalam bentuk bahasa sederhana. Ketika anak itu di sekolah, di madrasah, kami berusaha membentuk, atau siapapun yang di madrasah itu berusaha membentuk bahasanya menyeimbangkan antara usia biologis dan usia psikologis, dengan pendidikan karakter dan lain sebagainya. Katakanlah kalau sederhananya, kalau di sekolah itu kami warnai anak-anak itu dengan warna putih misalkan, atau warna yang bagus, yang baik. Kemudian ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, ya tentu latar belakang keluarga itu punya peran bagaimana cara mencerahkan warna yang diberikan dari madrasah atau mengkaburkan warna yang dari madrasah tersebut. Nah, kalau dia bisa mencerahkan warna yang diberikan dari madrasah, itu akan menjadi anak-anak yang insya Allah seimbang antara usia biologis dan psikologisnya. Tetapi ketika pulang dari madrasah mereka bergaul di rumah, tidak katakanlah kurang ada pencerahan, malah justru menggelapkan warna yang diberikan dari madrasah tersebut. Nah, inilah yang menjadi problem kita, dan itu menjadi problem umum, sehingga kepribadian anak itu tidak jelas. Kalau barangkali bahasa sederhana itu bahasa zebra cross, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Nah, jadi kepribadian yang tidak jelas. Nah, harapan kita kan menjadi kepribadian yang seperti yang disampaikan oleh Ayah Irwan tadi. Nah, yang menjadi problem kita itu kira-kira apa solusi yang bisa diberikan oleh Ayah Irwan dengan situasi kondisi seperti itu, sehingga ini menjadikan rujukan bagi kami nanti dalam mencetak generasi yang dengan pendidikan karakternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz. Gitu. Nama Ustadz Masya Allah, Muafiq nih, Allah ya karim. Nanti kalau saya punya anak, saya kasih nama lagi Muafiq nih, Insya Allah. Ustadz, ini kan memang persoalan kita sama-sama nih Ustadz, gitu ya. Karena kita sudah terlanjur sekolah itu menjadi segala-galanya bagi orang tua gitu Ustadz. Padahal kan sebenarnya kalau dalam Islam kan harusnya dibalikan gitu ya. Harusnya memang rumah itu segala-galanya. Jadi memang sekolah udah ketiban nih Ustadz. Kalau ada apa-apa anak itu lihat sekolahnya gitu. Padahal sebenarnya sekolah kan hanya membantu gitu Ustadz. Jadi kalau yang saya lakukan nih Ustadz di beberapa tempat itu adalah berusaha untuk membuat semacam sekolah parenting itu Ustadz, sekolah untuk orang tua gitu Ustadz. Jadi apa yang saya lakukan sederhana gini Ustadz. Gitu ya. Pertama dalam proses registrasi. Registrasi itu kalau yang saya lakukan Ustadz, kalau nggak datang dua-duanya, saya tanya Ustadz yang mendaftarkan anak itu Ustadz gitu. Kalau datang cuma ibunya doang, yang ibunya aja saya tanya bapak kemana gitu. Karena ini penting Ustadz, ijab kabul ini penting menurut saya gitu ya. Jangan nanti orang tua hanya menitipkan anak itu seperti menitipkan barang gitu loh Ustadz. Padahal ini anak loh nih gitu. Kalau nitipkan barang itu mungkin nitipkan tahun ini, tahun depan nggak berubah bentuknya Ustadz gitu. Tapi kalau nitipkan anak itu kan per detik ya Ustaz, gitu. Per menit itu perubahannya sangat luar biasa. Gitu. Jadi memang ini manusia ini. Jadi kalau hanya sekedar menitipkan itu, makanya kalau saya pikir yang pertama itu adalah memang dari pihak sekolah mengadakan screening menurut saya. Ijab kabulnya itu ijab kabul bukan nitipkan barang, itu nitipkan bukan ini persoalannya anak gitu. Nah
Saya itu yang saya lakukan yang pertama, Ustaz. Jadi memang dari registrasi itu kita sudah memilah sebenarnya gitu, Ustaz, gitu. Memilah mana Bapak Ibu yang memang kan memang dari 700 gitu, Ustaz, mungkin yang serius itu yang memang menyadari bahwa ini kita harus bekerja sama mungkin 100 orang, Ustaz. Gitu. Tetapi yang 100 orang yang ratusan yang berikutnya kita harus petakan juga, Ustaz, gitu. Nah, kemudian yang kedua saya memperbanyak, Ustaz, parenting sekolah orang tua, Ustaz, gitu. Sekolah orang tua itu mungkin pertemuannya itu tidak cukup sekali dalam satu semester. Bahkan kalau saya membuatnya itu adalah anak kelas 1 itu harus 8 kali pertemuan. Dalam satu kali anak itu kelas 1, 8 kali pertemuan. Nah, gimana caranya supaya lebih gampang, Ustaz? Buku ini, Ustaz. Yang buku saya bikin buku nih, Ustaz, gitu. Jadi nanti anak ini ada apa dengan anak 0 sampai 11 tahun. Gitu. Semuanya ada di sini, perkembangannya apa. Nanti saya bagi-bagi, Ustaz. Untuk anak dan untuk orang tua kelas 1 saya bagikan buku anak untuk perkembangan anak kelas 1 gitu, Ustaz, gitu. Jadi orang tua pegang gitu. Dan orang tua wajib ini sharing bersama dengan pihak sekolah gitu. Supaya apa? Supaya sama-sama, Ustaz, gitu. Supaya jangan warnanya yang tadi itu, Ustaz, kita mewarnai apa, orang tua mewarnai apa. Nah, itu sebabnya menurut hemat saya adalah harus sama-sama pegang gitu. Tapi sebelumnya saya mewajibkan guru saya untuk menghafal tahap perkembangan anak-anak, gitu loh, Ustaz. Jadi sekali sebulan saya ngecek, Ustaz, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Ustaz Fatihah kan, seorang ulama yang ahli betul soal dengan anak-anak ini. Dia punya sekolah itu sekali sebulan dia cek, Ustaz. Jadi masing-masing guru dia panggil. Guru kelas 1 masuk ke ruangan kepala sekolah, ke ruangan dewan gitu. Kemudian disuruh berdiri di depan. Nah, perkenalkan nama, siapa namanya? Nama saya Irwan, ngajar kelas 1. Coba sebutkan perkembangan anak kelas 1. Dan itu harus keluar hafal kepala tuh, Ustaz. Gitu. Yang itu saya sebut tadi itu. Yang paling berat dalam mengasuh dan mendidik anak-anak itu di sekolah pun di rumah adalah ketika kita tidak mengenal dan memahami anak-anak kita. Kurikulum kata Profesor Yohanes Surya itu nomor kesekian. Itu, Ustaz. Yang paling berat itu adalah ketika guru, orang tua ditanya, kamu kenal nggak dengan anakmu? Nggak kenal dan nggak paham. Gitu, Ustaz. Tadi yang saya sebutkan itu, Ustaz, gitu ya. Bagaimana kita opening guru kelas 1 pasti berbeda dengan opening kelas 6. Kenapa? Karena berbeda tahap perkembangan anak-anaknya. Cara mengapresiasi anak kelas 2 pasti berbeda dengan mengapresiasi anak kelas 5. Kenapa berbeda? Karena memang berbeda tahap perkembangannya. Bahkan cara kita closing kelas saja, gitu, Ustaz, ya. Ya, ini teman-teman di Mardul kita pasti sudah lakukan. Meng-closing kelas 1 berbeda dengan meng-closing kelas 5. Gitu. Kenapa berbeda closingnya? Karena memang berbeda cara meng-closing tahap perkembangan anak. Nah, saya bikinkan itu, Ustaz. Jadi orang tua kelas 1 setidak-tidaknya ada 3 kali pertemuan untuk bahas buku ini. Gitu. Buku untuk anak kelas 1, tahap perkembangan 1. Saya tanya, Bapak Ibu harus baca di rumah buku anak kelas 1. Anak Bapak Ibu kelas 1 kan baca. Nah, perkembangan emosional anak 1 seperti apa? Nah, 3 kali pertemuan, Ustaz. Gitu, 3 kali pertemuan. Gitu. Bahkan saya bikinkan ujiannya, Ustaz. Gitu. Nah, alhamdulillah, Ustaz, ketika orang tua mulai mengerti gitu loh, Ustaz, bahwa tahap perkembangan seperti ini, guru-guru juga mengerti, nah warnanya menjadi sama gitu loh, Ustaz. Yang menjadi tantangan kita adalah di guru-guru mengerti, di sekolah sudah bekerja keras, guru-guru mengerti tentang bagaimana tahap perkembangan anak umur segini, makanya guru-guru harus memujinya seperti ini, menghargai seperti ini. Semuanya menjadi hancur ketika di rumah tidak ada, semuanya blank, Ustaz. Gitu ya. Kenapa? Karena orang tua nggak punya pegangan, nggak punya rujukan. Nah, makanya saya mengusulkan sekolah, menurut hemat saya ini sekolah gitu ya, harus punya rujukan yang sama. Anak kelas 3 dipastikan orang tua kelas 3 punya bukunya tentang anak kelas 3. Gitu. Sehingga kita sudah nggak ada lagi perbedaan antara kita gitu, Ustaz. Gitu. Nah, salah satu yang saya lihat, Ustaz, kemajuan sekolah-sekolah di beberapa negara itu adalah, salah satunya adalah karena di sekolah itu pasti ada sekolah orang tua. Gitu. Pasti ada sekolah orang tua. Karena kan yang tadi itu secara nyunahnya sebenarnya kan sekolah ini memang hanya membantu, gitu lah, membantu. Jangan kita menjadikan oleh orang tua kita di segala-galanya gitu, gitu. Jadi pas terima rapor kita jadi stres gitu, gitu. Karena orang tua nuntut, gitu ya. Harusnya kita yang nuntut ke orang tua, gitu loh. Orang saya cuma membantu kok, gitu. Harusnya kan orang tua yang harus bertanggung jawab atas sesuatu. Nah, kalau saya mengusulkan, sebenarnya saya mau bicara ke Mas Arief, ke teman-teman ACT di Bali gitu ya. Yang menurut saya yang paling pas itu bantuan untuk para sekolah-sekolah Islam itu adalah bagaimana kita mencetak buku tahap perkembangan
Dan itu ada dilatihkan, orang tua pegang, sekolah pegang, semua selesai, Ustaz. Gitu. Saya yakin Ustaz Muwafiq ini udah pengalaman beliau, yakinlah bahwa yang namanya tentang kognisi apa itu bisa dikejar. Kognisi bisa dikejar, tetapi yang paling nggak bisa dikejar itu adalah perkembangan anak. Hari ini anak itu dalam keadaan sedih gitu, Ustaz. Kita nggak bisa menerimanya dalam keadaan sedih, tapi kita mengejasnya gitu. Besoknya kita nggak akan bisa lagi itu, Ustaz. Dan kita nggak bisa lagi memanfaatkan itu. Tapi kalau hari ini kita misalnya lupa mengajarkan perkalian, besok kita bisa mengajarkan perkalian gitu. Nah, itulah sebabnya menurut saya mungkin misalnya wallahu a'lam bishawab ya, yang saya lakukan ketika alhamdulillah waktu itu pernah jadi konsultan di Kemendiknas pusat, kita pernah mengeluarkan ini saat gitu kewajiban ini. Nah, akhirnya memang di pemerintahan Pak Jokowi dirjen itu di ini kan saat di apa namanya di eliminir yang namanya dirjen kekeluargaan itu saat Muwafiq. Nah, dulu di zamannya Pak Anies itu dirjen kekeluargaan itu sangat luar biasa berperan gitu. Nah, salah satu yang kita kerjakan itu adalah kita membuat bagaimana sekolah dan orang tua itu harus ada punya buku rujukan yang sama. Yang tadi Ustadz katakan kan karena nggak ada buku rujukan yang sama, Ustadz. Jadi memang tergantung masing-masing mewarnai yang gitu, Ustadz. Wallahu a'lam bishawab, Ustadz. Saya mohon maaf kalau kurang. Ayah Irwan, Ya, Ayah Irwan, bisa sekali sewaktu-waktu saya undang ke Singaraja. Oh iya, Ustadz. Bahkan mau lama-lama di Singaraja mau saya, Ustadz. Iya. Sip. Ya, sebenarnya siap Pak, nanti bantu dihubungkan dari ACT nanti. Iya. Insya Allah siap. Iya, Oke, baik. Terima kasih Pak Muwafiq nih. Selanjutnya Pak Andrianto tadi angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andrianto. Ya, Pak Ustadz Irwan Rildi ya. Mungkin yang kami tanyakan terkait ini apa posisi ayah nih Ustadz. Ya. Mungkin kami dari profil mungkin aparat negara di mana dalam pekerjaan kami itu selalu berpindah-pindah. 3 tahun pindah mutasi lah itu. Sementara kami ada putra-putri yang di golden period ya, mungkin di usia 14 tahun. Sementara di situ kalau tadi dilihat dari slide Pak Irwan adalah keberadaan ayah sudah harus maju ini, baik putri ataupun putra. Nah, terhadap kondisi seperti itu gimana Ustaz pilihannya? Apakah anak harus selalu diajak dalam masa itu, ataukah mungkin bisa tergantikan dengan kalau zaman sekarang kan ada sudah video call ataupun Zoom ya. Nah, itu dimana mungkin kami bisa pulang pergi itu kalau kami harus bertugas ya paling cepat seminggu sekali bertemu anak. Sementara kan dalam keseharian ini hanya telepon. Apakah keberadaan seorang ayah itu harus fisik ataupun bisa virtual? Nah, mungkin makasih banyak. Yang kedua ini terkait buku-buku dari Ustadz ini di mana tersedia di Gramedia adakah atau di mana? Itu aja. Ya. Makasih banyak Mas Adrianto. Mengenai buku-buku nanti kita minta ACT nyetak Mas. Jadi biar gratis ya Mas ya. Mudah-mudahan Mas Arief dengar atau pusat ini nyetak. Mas Adrianto, jadi kalau anak dari ayahnya itu butuh 2 Mas, gitu ya. Dia butuh fisik, butuh psikologis. Sebenarnya Mas, anak-anak dari ayahnya itu kalau ayahnya nggak ada secara fisik, anak-anak kuat Mas. Gitu. Nggak ada ayahnya secara fisik. Tapi yang nggak ada itu ayah secara psikologis Mas. Gitu. Jadi Nabi Ismail itu nggak punya ayah, misalnya Nabi Ibrahim jarang pulang itu nggak apa-apa Mas. Tapi yang paling berat dari Nabi Ismail itu adalah nggak punya peran ayah secara psikologis. Gitu. Nah, kita harus pegang ini Mas, pegang ini gitu ya. Jadi secara fisik sebenarnya anak-anak kuat, secara psikologis. Berarti fokus kita adalah kepada bagaimana kita hadir secara psikologis Mas, walaupun jarak jauh gitu loh Mas gitu. Nah, bagaimana hadir secara psikologis Mas Adrianto memang nggak bisa tidak Mas.
harus menjadi ayah yang high quality, Mas. Gitu. Pertemuan cuma nggak apa-apa, nelpon cuma 2 menit, tetapi penelpon itu high quality gitu loh, Mas. High quality itu syaratnya 2, Mas Adrianto. Yang pertama itu jangan pernah memberikan waktu luang kepada anak-anak, tapi luangkan waktu. Kalau luangkan waktu itu berarti Mas Adrianto mungkin jarak jauh, kalau dilihat dari aktiviti sehari-hari, pasti ada aktiviti buat anak-anak. Jadi itu agendanya Mas Adrianto gitu. Kalau waktu luang kan kapan-kapan ya Mas, kapan-kapan ya dengan anak, kapan-kapan. Tapi nggak bisa. Ayah berjarak jauh itu harus luangkan waktu. Artinya apa? Harus ayah bikin agenda tertulis. Pagi nelpon, itu namanya bukan waktu luang, tapi luangkan waktu. Misalnya zuhur, mau apa, video call gitu bisa. Atau malam nelpon gitu. Itu namanya meluangkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita waktu luang yang kita berikan kepada anak kita ini bermakna buat anak kita, high quality gitu loh Mas. Nggak apa-apa, tapi anak merasakan, oh ayahku tuh orang yang perhatian. Oh ayahku itu adalah tempat aku curhat. Oh ayahku, aku itu adalah orang yang tegas gitu. Oh ayahku itu adalah orang yang menyenangkan. Itu kan psikologis ya Mas. Gitu. Nah, supaya ini dapat sama anak-anak kita. Padahal pertemuan cuma 2 menit lewat telepon dan video call. Gimana caranya? Kalau saya bilang nggak ada cara lain Mas. Mas Adrianto punya anak umur 7 tahun. Mas Adrianto baca buku anak umur 7 tahun seperti apa. Gitu loh Mas. Jadi misalnya gini Mas, saya ambil contoh Mas. Contoh nih ya, tadi yang saya sebutkan contoh apresiasi aja Mas. Ini anak Mas Adrianto misalnya anak TK atau anak kelas 1 SD gitu ya. Nelpon gitu ya. Ya, gitu ya. Misalnya Mas Adrianto di kota yang lain. Ya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata Mas Adrianto. Aku tadi udah bantu mama gitu. Nah, kalau Mas Adrianto bilang, "Ya Allah hebat banget anak ayah." Cukup Mas Adrianto. Ini cukup nih Mas. Itu nggak nggak bertemu anak kita secara psikologis hampir sekian jam, berpuluh-puluh jam, itu selesai tuntas hanya dengan waktu sekitar 2 menit 1 menit Mas. Kenapa? Karena itu tahap perkembangan dia Mas. Dipuji hasil itu pas buat anak kelas 1. Nah, kalau Mas Adrianto anaknya mungkin kelas 4 SD, kelas 5 SD yang tadi saya sebutkan itu. Dia bilang, "Assalamualaikum ya." Waalaikumsalam. Terus Mas Adrianto dia bilang, "Ya, aku alhamdulillah bisa ngerjain pekerjaan yang sulit di sekolah ya." Gitu. Mas Adrianto bilang, "Hebat banget anak ayah." Itu nggak pas. Karena anak-anak umur kelas 4 SD itu, dia nggak pengen lagi dipuji Mas Adrianto. Tapi perkembangannya dia pengen dihargai. Apanya yang dihargai? Prosesnya. Gitu loh Mas. Gitu. Jadi Mas Adrianto bilang jangan bilang hebat banget anak ayah. Nggak gitu. Tapi Mas Adrianto bilang, "Ya Allah nak, ayah paham betul kamu pasti bekerja keras untuk memperoleh hasil itu." Bekerja kerasnya Mas Adrianto. Karena tahap perkembangannya memang inginkan itu loh Mas. Jadi Mas Adrianto menelpon, memuji cuman waktu nggak lebih dari 1 menit. Tapi itu sudah menyelesaikan persoalan Mas Adrianto ketemu hampir berjam-jam gitu loh Mas. Gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ulang sekali setahun, tetapi Nabi Ibrahim tahu persis Nabi Ismail itu perkembangannya seperti apa. Gitu Mas. Nah ini yang bagi Mas Adrianto atau ayah-ayah yang berpindah-pindah dalam pekerjaan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh ibu? Boleh nggak ibu menggantikan peran ayah? Sangat boleh. Kita bisa melihat ke Bunda Hajar gitu loh Mas Adrianto. Bunda Hajar itu yang beliau lakukan apa? Beliau tanya kepada Nabi Ibrahim, "Abang, Mas, ini ke Palestina dalam rangka apa?" Nabi Ibrahim mengatakan karena Allah. Sudah selesai. Apa artinya? Artinya Bunda Hajar mengatakan bahwa wahai Ismail, selama hampir 1 tahun nanti dual parenting itu ada di satu tubuhku ini. Gitu loh Mas. Gitu ya. Jadi si ibunya bilang nanti stimulan keayahan, stimulan keibuan itu ada ama ibunya. Nah, apa yang harus dilakukan ibu? Yang pertama adalah bisa digantikan, semua yang dilakukan ayah itu digantikan, kecuali fisik Mas. Gitu. Jadi bisa diambil alih semuanya kecuali fisik, yaitu yang psikologisnya. Contoh Mas Adrianto, misalnya lampu mati malam-malam, gitu loh Mas. Gitu. Gelap, terus tiba-tiba pada takut semua, gitu loh Mas. Ibu bisa nih mengajarkan peran ayah di lampu mati itu. Apa kata ibunya? Anaknya bilang, "Bu, aduh lampu mati, gimana nih?" Gitu. Ibunya bilang, "Nah, kira-kira kamu bayangkan deh, kalau ayah ada, itu ayah kira-kira apa yang mereka lakukan, yang beliau lakukan ya? Itu namanya kita memerankan, menghadirkan peran ayah." Gitu. Terus kata anaknya bilang, "Kalau ayah ya Maya,
Ayah kan pertama itu tiba-tiba ayah bilang, tenang, tenang, tenang. Ayah yang bertanggung jawab gitu. Itu menghadirkan peran ayah tuh Mas. Gitu. Nah nanti bilang akan ngambil lilin, akan ngambil ini gitu. Itu satu. Itu bisa kita lakukan menghadirkan peran ayah itu kalau cara seperti itu ada di umur 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 8 tahun. Tapi kalau udah anaknya Mas Adrianto sudah lewat 8-9 tahun ke atas, bagaimana cara menghadirkan peran ayah? Kalau ada persoalan di rumah, gitu ya, nah si ibu bilang, gitu misalnya gini, ada misalnya misalnya jendela, misalnya ada yang rusak gitu loh Mas Adrianto. Nah, caranya gimana menghadirkan peran ayah itu tetap ada, gitu. Nah, si ibu bisa nih menghadirkan peran ayah. Caranya seperti apa? Namanya role play, Mas. Gitu ya. Nah, role play itu adalah bagaimana mengajak anak ini, anak laki-laki, anak perempuan, terutama anak laki-laki, kita bilang, Mas, kira-kira kalau ayah jendela ini rusak, kira-kira ayah melakukan apa ya? Dia yang melakukan, Mas, gitu ya. Itu salah satu usaha menggantikan peran ayah tetap ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Itu yang bisa dilakukan oleh ibu. Nah, bisa dilakukan ibu menggantikan secara psikologis, secara fisik itu nggak susah, Mas. Nah, menurut hemat saya, Mas, 2 hal itu yang bisa kita lakukan bagi para ayah. Tapi yang penting adalah jangan sampai kehilangan secara psikologis. Itu penting, Mas. Gitu. Jangan sampai kehilangan secara psikologis. Secara fisik anak-anak kuat, Mas Adrianto. Tapi secara psikologis jangan sampai. Bagaimana supaya psikologis anak-anak nggak kehilangan? Tadi yang saya sebut, Mas. Jangan pernah ngasih waktu luang. Jangan pernah bilang, nanti deh nelpon kamu pas saya pulang kerja aja. Tapi anak-anak yang dia butuhkan itu adalah ayah itu ada kepastian gitu loh, Mas. Pagi nelpon, besok juga nelpon, ini juga nelpon, itu yang paling itu yang harus dibutuhkan anak-anak secara psikologis. Nah, itu yang Mas Adrianto mungkin bisa lakukan. Jangan kasih waktu luang, tapi luangkan waktu. Masukkan ke dalam agenda kita, gitu loh, Mas. Dan itu memang harus rutin. Nah, yang kedua adalah menurut hemat saya, Mas harus memang pegang buku ini, gitu loh, Mas. Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita punya anak umur 7 tahun, Mas lihat anak 7 tahun. Oh, anak 7 tahun itu sedang begini. Sehingga kita tahu gitu loh, Mas, kalau video call, kalau telepon kita tahu gitu loh, Mas, cara nelpon yang seperti apa yang harus ditanyakan ke anak kita di umur itu. Kenapa kita tanyakan itu? Karena kita tahu apa yang terjadi di anak-anak itu. Nah, demikian juga dengan ibu. Ibunya bisa menggantikan, bisa, Mas, tapi psikologisnya yang lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab, Mas Adrianto. Ya. Kalau buku, Mas Adrianto, buku menurut hemat saya memang apalagi bagi ayah yang bekerja, menurut saya kalau pergi kemana-mana, menurut saya di dalam tas itu jangan lupa buku tahap perkembangan anak, gitu, Mas. Jangan lupa, Mas, karena Masya Allah anak-anak kita masih berkembang terus gitu. Jadi jangan sampai kita udah nggak ketemu, jangankan nggak ketemu sepekan, Mas, nggak ketemu 1 hari, itu perubahannya luar biasa. Nah, bagaimana kita menghebatkan anak-anak kita kalau kita nggak tahu itu? Allah. Baik, terima kasih Pak Andrianto atas pertanyaannya. Semoga dapat dijawab dengan baik. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang masih ganjel atau yang ditanyakan lagi, nanti bisa langsung japrikan ke ACT, dan nanti kita bakal bantu untuk teruskan ke Ayah Irwan. Ustadz, 1 pertanyaan lagi ya Ustadz, dari Ibu Intan Kurniawati. Baik, kedengaran ya suara saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini untuk Ayah Irwan ya. Saya ingin menanyakan, saya kebetulan ngajar di tingkat MTS. Jadi anak-anak ini udah usia rata-rata sudah balik. Yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana caranya mengembalikan sesuatu yang sudah rusak ya atau hilang, istilahnya seperti tadi. Secara psikologis ayah itu harus ada di kehidupan anak-anak. Ini rata-rata saya punya anak-anak yang curhat sama saya, mereka sudah nggak punya sosok itu di diri mereka. Secara psikologisnya, fisiknya ada, secara psikologis nggak ada. Jadi mereka menjadikan teman sebagai Tuhan mereka malah ya. Jadi tapi kan namanya teman kadang-kadang ya ada teman yang bisa ngajak ke arah yang baik, atau kadang-kadang malah yang ada yang ngajarin yang secara ya sukanya mereka gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka curhat ke gurunya mungkin 1-2 bisa lah kita ngajak dan lain sebagainya. Tapi yang nggak curhat ke gurunya ini, jadi mereka kiblatnya ini berubah-ubah gitu. Jadi bagaimana caranya lagi mengembalikan
anak-anak ini gitu ya, yang di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka tuh sudah buruk aja lah pikirannya secara psikologis. Orang tua aku nggak mikirin aku OTW sendiri, aku punya masalahku sendiri, aku urus sendiri, aku bisa. Artinya seperti itu. Mohon pencerahannya. Ya, Masya Allah, Bu Intan. Masya Allah. Ini sebenarnya bukan persoalan Singaraja aja, Bu Intan. Ini persoalan kita se-Indonesia nih. Apa yang sering kita sebut dengan father hunger itu. Jadi persoalan LGBT, persoalan KDRT, persoalan narkoba, persoalan seksual bebas, salah satu penyebabnya adalah ketika ayah ada, ayah tiada, Bu Intan. Ada ayahnya secara fisik, tapi nggak ada ayahnya secara psikologis. Nah, apalagi itu bagi anak-anak yang berada di umur 7-15 tahun. Apalagi berada di umur-umur yang sangat genting gitu, menjelang dia waktu dia menuju waktu dia dewasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut hemat saya, satu, kalau di sekolahan itu, sebenarnya di sekolahan itu ada 4 guru yang sebenarnya bisa menggantikan peran ayah, gitu ya. Kalau dalam penelitiannya sejak dari fathering itu keayahan. Nah, 4 itu harus mengetahui tentang ilmu keayahan ini. Dia harus menggantikan peran ayah. Gitu. Ini penelitian ini, Bu Intan ya. Yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua itu guru olahraga. Yang ketiga guru kesenian. Yang keempat itu guru agama. Jadi ada 4 sebenarnya, kalau itu guru laki-laki, sebenarnya sangat berpeluang untuk menjadikan ayah gitu. Memberikan peran ayah, untuk menggantikan peran ayah. Kenapa ada 4 guru ini? Apakah tidak ada guru yang lain tidak kemungkinan untuk menjadikan ini? Penelitiannya, dari 4 guru ini, itu moment of fathering itu banyak sekali terjadi. Ini penelitiannya, Bu Intan ya. Kepala sekolah, guru olahraga, guru kesenian, dan guru agama. Ini satu apa, Bu Intan? Kalau saya, memang kita pertama adalah mengupgrade kemampuan guru laki-laki, terutama Bu Intan. Gitu. Karena Bu Intan pasti agak kesusahan berhadapan dengan anak-anak di umur ini. Karena umur ini yang dia inginkan itu memang laki-laki, Bu Intan. Jadi bukan perempuan. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya yang paling gampang dulu adalah mengupgrade kemampuan guru laki-laki untuk berperan sebagai ayah. Gitu. Sebagai ayah nih, bukan sebagai sahabat ini, sebagai ayah gitu. Karena anak kita mengalami father hunger nih, mengalami luka dan lapar ayah. Jadi yang dia butuhkan itu adalah ada ayah alternatif gitu. Nah, siapa ayah alternatif ini? Seluruh guru laki-laki di MTS gitu, di Senamiah gitu. Dan terutama sebenarnya guru laki-laki yang harus menguasai sekali itu yang saya sebutkan 4 guru laki-laki tadi itu. Nah, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Yang kedua, Bu Intan, lagi-lagi menurut hemat saya adalah memang kita ini kerja panjang dan kerja melelahkan, Bu Intan gitu ya. Saya paham sekali lah apa yang Bu Intan rasakan gitu. Karena father hunger itu, Bu Intan, yang tadi Bu Intan sebutkan itu, aku jalan sendiri sementara dia nggak merasa bahwa ayahnya ada tapi ayahnya nggak berperan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan menurut hemat saya adalah teruslah mengkampanyekan kepada orang tua betapa pentingnya peran ayah ini. Kalau ayahnya nggak mau berperan, nggak apa-apa, Bu Intan. Mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan hidayah. Tetapi yang tadi saya sebutkan itu, jangan sampai ibunya nggak bisa memerankan peran ayah ini untuk sementara waktu, gitu ya. Karena Bu Intan, yang namanya tahap perkembangan bagaimana kita melakikan laki-laki dan perempuan anak perempuan itu memang hanya ada di umur 7-15 tahun. Gitu, Intan. Adakah ada di umur perkembangan lain 15 tahun ke atas? Ada, tapi tidak sehebat di umur 10-15 tahun atau sampai 15 tahun. Usia madrasah sanawiyah sebenarnya 10-15 tahun itu. Jadi 2 hal ini mungkin Bu Intan, ya, kalau kita bisa offline, ini saya bisa ke Singaraja nih Bu Intan untuk ketemu menginikan tentang fathering kepada guru laki gitu ya, dan kepada orang tua murid. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu Intan. Terima kasih Ayah Irwan, terima kasih Ibu Intan Kurniawati atas pertanyaannya. Mohon sebelumnya untuk semuanya mohon waktunya sebentar. Ini ada sedikit pengenalan tentang ACT. Kami akan tayangkan video tentang ACT sebentar. Mohon waktunya nggih, Ayah Irwan. Nggih. Mau izin untuk share screen. Indonesia, negara kepulauan teramat luas, membentang di khatulistiwa, termasuk dalam Pacific Ring of Fire. Resiko kebencanaan tinggi, berbahaya
mengintai 270 juta lebih penduduknya. Dari sanalah kepedulian kami bermula. Saat bencana, kami selalu cepat tanggap bereaksi. Bantuan sampai para penyintas pulih, hidup normal kembali. Pada 2005, kami melaju mengawal dunia kemanusiaan. Membantu banyak saudara yang kesulitan, menguatkan mereka di berbagai aspek kehidupan. Kini, semakin fokus untuk menghapus kemiskinan. Membantu saudara yang serba kesulitan dengan banyak program unggulan dalam gerakan sedekah. Hingga terwujud kedaulatan pangan. Kami bergerak lebih cepat, meluaskan manfaat hingga penjuru dunia. Kian gigih memperjuangkan masa depan demi peradaban yang lebih baik. Visi aksi cepat tanggap menjadi organisasi kemanusiaan profesional global berbasis kerelawanan dan kedermawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Alhamdulillah, kini ACT telah memiliki 85 cabang di Indonesia, juga Gaza, Palestina, dan kantor perwakilan di Turki. Alhamdulillah atas izinnya, kerja keras dan kolaborasi luar biasa ACT bersama dengan 600.000 relawan, sekitar 40.000 kemitraan, 500.000 donatur publik, telah melancarkan hampir 300.000 aksi bantuan, menjangkau 34 provinsi di Indonesia, bahkan 47 negara, hingga kita bisa meringankan beban 57 juta saudara. Kami optimis, peradaban kebaikan yang kita impikan dapat kita wujudkan dengan segitiga karakter: kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Aksi cepat tanggap terus berkiprah, mengajak umat manusia terus hidup dalam semangat kemanusiaan dan penuh tanggung jawab menggerakkan kebaikan. Jadilah bagian dari kebangkitan dunia kemanusiaan hingga terciptanya peradaban dunia yang lebih baik. ACT, aksi cepat tanggap. Baik, tadi sedikit pemaparan tentang ACT dari video yang kami tampilkan, dan selanjutnya ada sedikit pengenalan dari Pak Haris Abdul Haris selaku Head of Marketing ACT Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Solihin. Ya, salam takzim kami kepada Ayah Irwan yang telah memaparkan materinya begitu luar biasa. Dan tak lupa salam takzim kami kepada para guru, para asatidz dan asatidzah dari Sekolah Mardotilah Buleleng. Semoga ini adalah bagian dari kolaborasi kita sehingga bisa memunculkan generasi yang lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Ini terkait dari yang tadi disampaikan oleh MC bahwa pada kesempatan kali ini mohon izin memperkenalkan diri dulu. Saya Abdul Haris. Untuk posisi sebagai Head of Marketing di Aksi Cepat Tanggap Cabang Bali.
yang alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para asatid dan mohon maaf saya panggil Ayah Irwan gitu ya Ustaz. Meskipun via dunia maya. Semoga Allah takdirkan kita bisa bermuajah dalam dunia yang nyata. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Sedikit kami mau memaparkan tentang ACT khususnya di Bali. Sebagian kita paham bahwa ACT hadir di Indonesia pada tahun 2005. Dan sekian tahun kemudian, alhamdulillah pada tahun 2019 hadir di Pulau Bali yang kita kenal dengan kemudian ada sebutan Pulau Dewata. Kalau di Lombok ada terkenal dengan 1000 masjid, ya mungkin di Bali ada 1000 pura gitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian selama rentang waktu ini kami mencoba untuk berikhtiar semaksimal mungkin berkolaborasi dengan berbagai pihak dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa Allah izinkan bertahan untuk di Pulau Bali ini. Berbagai program yang kemudian kita kreasikan dalam rangka untuk kemudian memberikan solusi dari setiap permasalahan keumatan. Dan alhamdulillah karena kita juga paham berada di Bali yang notabene Muslim adalah minoritas, sehingga kita juga ada amanah yang lain, yaitu kita juga ada amanah syiar, sehingga boleh kami sampaikan kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya yang Muslim saja, bahkan non-Muslim pun kita ada kolaborasi. Dan tidak sedikit sekian banyak penerima manfaat juga ada yang non-Muslim. Bahkan kita juga sempat kemudian bedah rumah beberapa saudara kita dari agama Hindu yang ada di Karangasem, dan juga kita lagi mencoba mengikhtiarkan adanya lumbung ternak wakaf. Lumbung ternak wakaf yang kita targetkan ada di Buleleng dan Karangasem. Saat ini kita sudah merintis di Pegayaman, kita baru merintis ada sekitar 3 ekor kambing. Dan insya Allah kami lagi mengassessment di daerah Gerogak sama di Seraya, Buleleng. Dan alhamdulillahnya, insya Allah ini penerima manfaatnya adalah mu'alaf yang di Karangasem. Semoga bisa menguatkan keyakinannya untuk tetap berada dalam iman Islam dan merasakan nikmatnya bahwa kita semuanya adalah bersaudara, saling menopang, saling membantu, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan beliau khususnya dari sisi ekonomi dan sisi yang lain. Perlu kami sampaikan terkait dengan program di bulan Ramadan ini yang kita ketahui ini adalah tahun kedua bulan Ramadan yang kita lalui dalam masa pandemi, yang tentu ini memberikan satu rasa tersendiri, khususnya kalau kita pahami Bali, khususnya daerah Bali Selatan, yang notabene hampir 95% tertumpu pada sektor pariwisata ekonominya. Sedangkan aspek pandemi, sektor pariwisata ini bisa dikatakan masih total. Dan kurang lebih 2 hari yang lalu kami melewati jalan Legian itu, terlihat tidak sedikit di kanan kiri itu yang dulunya rame, ruko itu ada tulisan dijual atau dikontrakkan. Ini tentu memberikan satu hal tersendiri bagi kita, sehingga kita kemudian berikhtiar untuk memunculkan sebuah aksi, yakni gerakan Derma Pangan Nasional. Kenapa ini kami bilang gerakan? Kami berharap bahwa ACT sebagai bagian dari elemen bangsa mampu memberikan spirit, memberikan ajakan, memberikan seruan, sehingga semua elemen bangsa
itu bisa bergerak bersama untuk menyelesaikan permasalahan pangan. Karena efek pandemi ini yang dirasakan, sungguh sangat dirasakan itu adalah masalah pangan. Laporan dari customer relation kami, itu hampir setiap hari itu ada setidaknya 10-15 orang yang menghubungi kantor kami untuk minta bantuan. Entah itu kemudian bahasanya ya seadanya untuk bisa dimakan. Sehingga tim relawan kami yang kemudian terjun ke lapangan untuk melihat sekian banyak yang menghubungi kami itu, ya Masya Allah, kemudian kita ketahui ada yang sempat 2 hari belum makan, ada yang kemudian memberi minum anaknya yang masih bayi itu hanya cukup dengan air putih dan gula, dan tidak sedikit yang ya banyak kita yang seperti ini gitu. Sehingga pada kesempatan ini kami mengajak semua elemen masyarakat, elemen bangsa ini untuk bersama-sama kita bergerak, yakni dalam gerakan derma pangan nasional. Banyak hal yang kemudian dilakukan oleh tim kami, mulai dari jual kupon, bahkan mohon maaf, kupon ini ada yang kemudian kasih nilai angka 1.000 dan 2.000. Harapannya apa? Kita mengajak bahkan para siswa ya, mulai kemudian memunculkan kepedulian. Dengan angka 1.000 itu juga sudah bisa membuktikan kepedulian mereka terhadap sesamanya. Ada yang kemarin, mohon maaf, di salah satu sekolah, kalau boleh saya sebutkan di homeschooling anak pintar di Jimbaran itu, kita titipkan, alhamdulillahnya pada rebutan ini, 1.000-an nih. Sampai ada yang, saya bawa dulu kuponnya, bayarnya besok boleh. Saya mau minta sama ayah, sama papa, sama mama. Ya, ini bagian dari edukasi kita untuk menggerakkan semua elemen bangsa. Sehingga dan tidak jarang, maaf, kita juga ada menggerakkan para relawan sampai gerak door to door. Hampir setiap jalan yang ada di Denpasar ini kita sapa door to door, kita ajak untuk kemudian membangkitkan kepedulian. Mulai ada yang donasi 5.000, 10.000, kemudian ratusan ribu. Satu persatu itu kemudian kita ajak semua. Sehingga ada bahkan tidak sedikit kemudian hampir instansi-instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan, ini kita kirimkan surat untuk kemudian bisa berkolaborasi, beraksi bersama untuk mensukseskan gerakan derma pangan nasional. Dan perlu kami sampaikan juga, tidak jarang kita temukan ada yang dulunya sebagai chef di hotel berbintang, kemudian sekarang jualan online, masak di rumah. Gitu. Bahkan ada yang kemudian jadi jualan susu, jualan telur. Ya inilah yang kemudian aksi-aksi yang telah dilakukan oleh ACT Cabang Bali. Mohon izin dalam kesempatan ini kali ini kami juga mengajak para asatidz yang bergabung dalam kajian hari ini bersama Ayahanda Irwan. Barang siapa yang kemudian berkenan untuk kemudian mensukseskan gerakan ini bisa menyampaikan kepada kami, bisa melalui chat atau bisa melalui menghubungi langsung, gitu ya. Entah itu kemudian mengagungkan tangannya dan sebagainya. Kami memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam mensukseskan gerakan ini. Sekalipun itu cuma 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, atau mungkin ada yang senilai lebih, kami membuka peluang ini kepada semua yang saat ini tengah bergabung dalam Zoom webinar hari ini. Karena kita juga
yakin bahwa ini tengah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang kita yakin bahwa Allah telah menyediakan balasan yang sangat besar. Kalau kita kemudian memberikan yang terbaik untuk membantu sesama, untuk bersedekah, kemudian untuk membangkitkan, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan, kami membuka kesempatan, membuka peluang bagi asatidz Bapak Ibu yang tergabung dalam webinar ini untuk bersama-sama mensukseskan gerakan derma pangan nasional. Silahkan kalau bagi Bapak Ibu ada yang mau mendonasikan, bisa langsung ngechat ya melalui message atau menyampaikan langsung. Mungkin itu dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris atas paparan materinya, paparan penjelasan tentang ACT. Saya izin untuk pamit dulu, boleh nggih? Nggih, boleh Pak. Ya. Saya mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah. Mudah-mudahan Allah nanti izinkan kita untuk bertemu secara offline, main-main ke Singaraja ya Pak Muafikin. Gitu. Insyaallah. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Irwan. Iya, sama-sama. Terima kasih Ayah Irwan. Terima kasih untuk para hadirin yang masih menyempatkan untuk hadir di acara kita webinar parenting. Jadi tadi sempat disampaikan untuk materi nanti kita bakal kirimkan melalui Sekolah Mardatilah untuk disampaikan ke Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Melanjutkan tadi apa yang dikatakan Pak Aris, apakah di sini ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berkenan turut mengikuti gerakan kami, yaitu gerakan derma pangan? Mungkin kalau malu-malu mungkin nanti bisa japri ataupun nanti melalui akun official ACT gitu. Terima kasih. Ya, karena waktunya terbatas, Mas, barangkali disudahi. Nanti kalau lebih lanjut bisa dikomunikasikan lewat WA dan mungkin ada link-link khusus dari ACT. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Muafiqi. Mungkin kita tutup acara pada siang pagi hari ini. Nanti mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami izin untuk japri untuk kirimkan link untuk video pada hari ini dan beberapa materi supaya dapat dipelajari dan supaya ilmunya juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak ataupun bagaimana menjadi orang tua yang teladan sehingga menjadi ayah ibu yang dirindukan. Terima kasih Pak Muafiqi atas kerjasamanya, atas waktunya. Mungkin sedikit kami dari Mardotilah, dari Yayasan Mardotilah mengucapkan terima kasih kepada ACT Bali yang sudah memfasilitasi tentang parenting dan mudah-mudahan kerjasama yang seperti ini bisa kita tindak lanjuti. Yang konon kabarnya insya Allah tanggal 4 itu akan diisi oleh Bapak Sandiaga Uno, atau tanggal 15 ibu atau istri dari Bapak Sandiaga Uno, tanggal 5 akan diisi oleh Bapak Sandiaga Uno. Jadi mungkin ini bisa lebih memperkenalkan ACT ke publik. Terima kasih. Dan terima kasih sebanyak-banyak kepada ACT Bali. Oke, terima kasih. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.